Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kopi Enak Kopi Pontianak. Nah, yang paling gampang lagi nih, stigma lagi. Bener nggak sih bang, kalau kita ngopi itu nanti misalkan ada stigma bilang, oh asam lambung naik nih gara-gara ngopi. Jadi gini, ini rambah ke dunia kesehatan lah ya. Iya, oke. Rugi kalau nggak ngopi menurut saya. Rugi kalau nggak ngopi. Karena kopi itu juga menyehatkan di satu sisi. Oke, tapi kalau berlebihan, apapun yang berlebihan dah. Siap. Nah, ketika kita pingin ada stigma kayak gitu, kopi ini membuat asam lambung. Jadi memang asam lambung itu pemicunya banyak, tidak hanya kopi. Nah, pengaruh varian kopi juga pengaruh kepada asam lambung. Ada yang gini, Robusta itu kafeinnya lebih tinggi. 2 kali lipat dari Arabica. Nah, ketika meminum Robusta, maka dia akan pemicu asam lambungnya lebih cepat gitu, karena kafeinnya lebih banyak. Kandungan kafeinnya lebih tinggi daripada Arabica. Sehingga orang beranggapan kopi ini menyebabkan asam lambung, langsung minum kopi. Ketika dia pengkonsumsi Robusta ya siap-siap. Sehingga pola kopinya yang harus kita benarkan. Kalau ingin masih bisa menikmati kopi, jangan lupa minum yang lain. Kan? Siap. Jadi gini mungkin Bang Fadli ya, kalau misal kita pernah ngerasa tuh minum kopi Robusta terus kayak berasa asam lambung naik, mungkin bisa coba ke Arabica kali ya Bang? Bisa bergeser. Geser gitu, masih pengen ngopi, cuma takut itu kadang-kadang nggak bisa nih naik nih, nggak bisa naik nih ngopi nih. Nah sebenarnya bisa dialihkan ke Arabica. Gitu cara teman-teman. Jadi stigma itu mungkin nggak bisa dibilang salah, juga nggak bisa bener bang ya. Jadi tergantung kita mau porsinya aja sih. Misalkan kita Robusta ngerasa naik, ya udah lari ke Arabica. Nanti bisa diatur lagi tuh mau kayak gimana masaknya, kan bisa teman makanan pasti paham lah gitu kan. Nah kalau Bang Fadli sendiri ini kan udah sering ngopi, kopi, biji kopi ya, apa bin ya bahasanya? Bin yang menurut Bang Fadli paling enak apa sih? Atau semuanya enak? Semuanya enak, tergantung prosesnya. Jadi saya melihat prosesnya enggak? Prosesnya ya, Jadi kalau saya kecenderungan hati saya lebih kepada proses di full wash. Full wash itu betul bang. sedang minum full wash. Jadi kalau ketika minum misalnya ini prosesnya apa? Full wash misalnya hasilnya memang ketika penyeduhannya benar dengan cara segala macam, hasilnya lebih lembut dan rasanya lebih kuat. Karena full wash itu dari proses pasca, kita tidak bicara pasca panen lah ya. Jadi ketika memang udah jadi keluarannya full wash itu memang memakan waktu dan ada fermentasi di dalam proses. Sekitar 6 sampai 12 jam itu kopi itu direndam. Ketika setelah dikupas, kopi itu direndam. Nah, di situlah terjadi fermentasi. Sehingga memunculkan rasa-rasa yang baru. Tapi bukan rasa tambahan, nanti bukan dari dikasih perasa dari kopinya itu. Di kopi itu. Ketika dia difermentasi, maka muncul rasa-rasa yang baru. Nah, ngomong-ngomong kopi, kan ini full wash itu ada nggak sih masa kayak expired gitu? Jadi ada usia, kopi ini pas untuk dimasak usianya segini, dimasak diolah menjadi kopi buat diminum. Jadi memang kalau kopi itu pengen tahan, maka simpanlah biji. Jangan digiling dulu. Ketika udah bubuk, maka banyak yang dilepas dari kopi. Mulai dari aroma, rasa segala macam. Tapi kalau masih biji simpan, maka tergantung pola roastingnya lagi. Bahkan ada roaster yang memang bisa kopi itu rasa puncaknya tuh, goldnya rasa itu kopi itu ketika dia masa restingnya 1 bulan dari sejak dia roasting. Nah, kalau saya sih lebih sering ketemu yang dari masa goreng gitu, kopi goreng, biasanya 14 hari baru kita ini seduh segala macam. Tapi memang ada beberapa roaster itu masa-masa puncak kopi itu dinikmati itu ketika 1 bulan. 1 bulan. Berarti kayak dibiarin dulu 1 bulan baru dinikmati. Nah, ngomongin roaster, ada nggak sih levelnya bang? Misalkan ini yang mungkin dibikin gosong atau setengah gosong atau apalah bahasanya, saya nggak begitu paham. Ada nggak sih? Ada. Dan
Kalau saya sudah gosong kopi hangus gitu, kopi arang gitu kan. Kopi arang. Jadi kalau beberapa komunitas tuh menyebutnya kopi yang hitam tuh kopi arang. Karena memang digorengnya sampai hangus. Mohon maaf, karena memang udah tidak punya rasa. Ketika itu dibuat hitam, dark roast, sehingga dia baru enak dinikmati dengan gula. Terjadilah yang di masyarakat kita kan, kopi robusta itu digoreng hangus, hitam, dark roast lah istilahnya gitu, baru kasih gula. Tapi kalau dalam Arabica itu tidak bisa dinikmati kalau dark roast. Sayang. Oh iya, sayang. Nah, memang permintaan itu ada. Kadang-kadang orang tuh blend campuran untuk espresso, makanya dibuat lebih gelap, roastingannya lebih gelap, tapi tanpa meninggalkan rasa. Artinya bukan sampai seperti arang gitu. Hitam benar. Ada level-levelnya, ada medium roast, ada light roast, dan saya suka di light roast. Light roast itu rasanya masih banyak. Jadi masih bisa kita nikmati berbagai rasa yang memang muncul ketika prosesnya betul. Proses pasca panennya betul, proses roastingnya betul, baik, maka itu bisa kita nikmati. Oke, berarti sebenarnya dari awal pun prosesnya sudah ini Bang ya? Harus berbeda. Dari nanamnya pun mungkin ngaruh enggak? Dari nanam, panen. Iya, jadi itu yang membedakan tadi kan di daerah tanamnya segala macam. Okay. Gitu. Ini luar biasa ya, ternyata Arabica ya, kopi itu nggak gampang gitu prosesnya. Kalau mau dapat kopi yang nikmat, teman makan apa itu prosesnya memang sangat panjang, dan itu mungkin untuk di level pemula tuh mungkin kita belum bisa sampai situ gitu. Maksudnya kita kita belajar, oh ini Arabica, ini Robusta gitu. Jadi kalau teman-teman pengen yang coba yang berbeda, kopi berbeda, itu kopi Arabica gitu. Kaya akan rasa, dan usahakan Bang ya, masaknya tuh biarin biarin gitu aja, nggak usah campur-campur gitu. Oke, nah tadi kalau kata Bang Fadli tuh, kalau Bang Fadli lebih seneng yang light roast, karena rasanya tuh lebih kaya ya, lebih kaya. Nah gitu. Nah kalau yang kayak model medium atau yang tadi yang gosong itu cenderung pahit kah atau gimana Mas? Dia cenderung lebih tebal, rasanya lebih tebal, bodinya itu lebih tebal. Dan rasa coklatnya yang lebih terasa. Rasa coklat, rasa kacang-kacangannya lebih. Kalau light roast masih bisa kita nikmati ketajaman rasa di buah, rasa lemon, rasa seperti itu, atau aromanya lebih tajam seperti rasa aroma melati, aroma bunga-bunga itu lebih bisa kita dapat ketika dia proses roastingnya medium atau light roast. Oh, saya dulu mikirnya gini Bang. Oh ini dikasih perasa buah nih. Jadi kan saya pernah nyoba. Jadi teman tuh ya cobain lah tuh brew. Apa sih brew, saya nggak tahu gitu kan. Yang ya udah coba dulu kan. Ternyata bener. Ternyata kopi itu ya nggak pahit, tapi kaya rasa. Jadi tuh pas rasa tuh macam-macam tuh. Nah, kalau Bang Fadli nih kasih mungkin bukan tips ya, kayak kasih udahlah buat pemula kalian tuh cobalah gini coba kasih Bang Fadli kasih apalah gitu biar mereka mau mencoba si Arabica. Awalnya kan kopi pahit gitu. Jangan kita hilangkan itu apa namanya? Mindset seperti itu gitu. Jadi mungkin satu hal yang perlu cari tahu apa yang kita minum. Nah, jadi ketika kita sampai ke penyeduh lah, artinya mungkin di kafe atau segala macam, kopinya apa, sehingga itu punya nilai, kita akan tahu apa sih yang bisa dirasakan, notes-nya apa sih. Karena harusnya memang penyeduh itu jujur, ini notes kopi yang saya sajikan ini, sehingga kita bisa nikmati. Jadi carilah kopi, carilah penyeduh yang memang menyampaikan informasinya. Jadi kita memang harus cari tahu apa yang kita minum itu kopinya apa segala macam, prosesnya seperti apa segala macam itu. Betul. Nah kadang kan gini nih Bang Fadli, kita datang ke coffee shop, kita pemula, kita tuh malu mau nanya gitu loh, ini apa. Nah sebenarnya itu gimana sih Bang, biar kita bisa kayak masa pede aja nanya gitu. Cuman kadang-kadang kan orang ramai datang, ini menu apa, tapi kita nggak tahu itu apa gitu loh. Nah kita pengen coba kopi, misalnya apakah kita ngomong, saya pemula kopi, saya mau dibikin kopi apa Mas gitu. Karena pernah kadang-kadang ke coffee shop misalnya gitu, dia nanya balik, emang biasa ngopi apa? Nah kita kan bingung gitu Mas ya, gitu. Ya komunikasi sih intinya. Gitu ya. Kadang-kadang gitu. Berarti harus cari coffee shop yang benar-benar punya barista ya, yang paham betul sama. Ya harusnya barista paham. Saya pernah soalnya ke coffee shop gitu nanya, dia nanya balik sama saya, mau kopi apa? Saya kan nggak tahu gitu. Saya baru mulai Mas, saya bilang gitu. Nah ini jadi sebenarnya kalau teman makan apa yang baru mulai, yang pengen coba kopi ya, jangan pernah malu untuk bertanya gitu. Menggali informasi, kata Mbak Fadli, gali informasi, cari tahu apa yang teman makan apa minum, yang coba. Nah dari situ nanti akan tahu banyak ilmu gitu.
Nah semakin hari bertanya terus pasti banyak ilmunya. Nah jadi tadi kita ngobrol panjang lebar. Nah kita lupa menceritakan nih, bukan lupa ya, maksudnya kita mau menceritakan kita saat ini berada di segitiga kopi, nah, gitu kan. Di mana lokasinya Min? Us? Karya apa? Karya Baru ya, Karya Baru lokasinya di Simpang 3 ya, samping Indomaret ya, samping Indomaret. Nah di sini ada coffee shop namanya Segitiga Kopi. Nah di sini salah satu coffee shop yang punya barista ya, barista yang punya gitu, yang punya tuh punya lisensi katanya. Apa sih bahasanya? Apa sih Bang Berli? Kap apa? Bersertifikat cup tester. Cup tester, orang yang mencicip ya? Pengicip rasa, juara pengicip rasa. Itu lokalkah, nasionalkah atau duniakah? Nah, jadi owner di sini nih yang saya tahu. Karena kita punya lingkungan sama. Siap. Jadi sering sama-sama perjalanan mengenal kopi itu sama-sama lah. Oke, siap. Saling ngulik-ngulik kopi rasa macam dan beliau melanjutkan ke jenjang yang lebih profesional. Oke. Nggak ikut kompetisi dan segala macam, dan beliau salah satu wakil Pontianak dan wakil Indonesia. Beliau juara cup tester Indonesia. Oke, siapa dan mewakili Indonesia ke dunia. Oke. Mas siapa? Dimas. Nah, jadi yang punya segitiga ini ternyata mewakili Indonesia loh. Mengikuti kejuaraan cup tester ya. Orang yang cicip-cicip tuh coba-coba yang ngerai. Nah, ini kopi ini. Nah, ini Mas Dimas ya orangnya. Dimas yang punya segitiga kopi ini luar biasa. Jadi kalau teman makan apa pengen belajar atau pengen tanya-tanya, nah segitiga kopi itu jadi alternatif yang paling pas menurut saya untuk belajar ya, cari tahu lah. Misal kita pemula pengen ngopi, nah di sini tempat yang pas. Bisa juga Bang Fadli nih, sering kesini Bang ya? Lumayan. Saya sering di rumah. Sering di rumah. Oke, sering di rumah. Nanti kalau mau ngomongin bisa. Bisa insyaallah. Bisa. Nah, Bang Fadli ini alhamdulillah mau berbagi gitu, mau share gitu ilmunya tentang kopi, hal yang mula-mula yang ringan-ringan lah gitu. Teman makan apa pengen coba ya bisa langsung ke Bang Fadli atau ke yang punya Dimas ya. Segitiga kopi. Oke, nah teman makan apa kalau pengen coba selain kopi ada latte sih. Tapi cuma untuk cemilan-cemilan belum ada sih kayaknya. Latte terus kayak teh gitu ada di sini. Jadi ada teh sama latte juga gitu. Udah itu aja mungkin. Dah. Nah, tertutup Bang ya. Oke. Teman makan apa? Obrolan kita udah cukup panjang gitu. Kalau kita terlalu panjang nanti wah ilmu saya kebanyakan. Saya belum siap gitu kan. Jadi terima kasih buat Bang Fadli Bang ya. Udah mau share ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih buat ilmunya, terima kasih buat Segitiga Kopi yang sudah menyempatkan memberikan tempat gitu buat kita ngobrol-ngobrol bersama Bang ya. Mudah-mudahan sukses Bang Fadli, semakin ilmunya semakin mantap di kopi gitu kan. Saya juga kecipratan si apa tuh Robusta, apa itu Arabica, saya akhirnya tahu gitu. Teman makan apa belum mudah-mudahan tahu. Nah, mungkin sekian, jangan lupa buat seluruh teman makan apa di subscribe, like dan share ke semua kawan-kawan, semua teman-teman yang dimanapun gitu. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.